mengatakan SP3 dikeluarkan itu mengikuti SOP Solo. Yang benar adalah saya mengkritik kinerja penyidik yang dalam menerbitkan SP3 berdasarkan restoratif justice itu tidak mengikuti norma, tahapan, dan prosedur yang diatur di dalam KUHP, tapi lebih mengikuti atensi dan intensi kepentingan politik Solo, yakni kepentingan dari Saudara Joko Widodo setelah pertemuan DHL atau Damai Hari Lubis dan Egy Sujana dengan Joko Widodo di Solo. Kedua, adapun klien saya yang dianggap membuat pencemaran karena membuat analogi ada dua tuyul yang ketemu jin ibrit, itu sebenarnya adalah kritik terhadap klaim analogi Egy Sujana yang bertemu Joko Widodo, yang mengklaim itu adalah pertemuan Musa dan Harun yang ketemu dengan Fir'aun. Jadi kutipan itu juga merupakan tulisan panjang yang dibuat oleh Lukas Luarso yang memang membuat analogi pertemuan itu sebagai pertemuan antara dua tuyul yang ketemu jin ibrit. Dan adapun soal pengkhianatan, saya pikir siapapun akan sependapat bahwa orang yang meninggalkan kawan-kawannya yang berjuang lalu menghadapi lawan perjuangan dan membuat komitmen sepihak dengan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang berjuang, itu disebut sebagai pengkhianat. Jadi saya kira semuanya adalah fakta, dan kalau tidak fakta tentulah tidak ada pemecatan terhadap Kurniatri Royani, juga tidak ada pemecatan terhadap Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan sejumlah aktivis TPUA oleh Egy Sujana yang sebelumnya mengkritik kedatangan Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis ke Solo. Senior saya ke Solo, ya itu jangan peristiwa yang Solonya saya udah sampaikan mungkin ya, kalaupun mau nanti di luar ini ya, karena mau dampingin ini. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya, ya kan, hasut. Karena apa? Namanya seseorang dan sampai hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka, tentu kan ada jadwal-jadwal agenda pemanggilan, ya kan? Kok bisa-bisa dia nuduh kami gitu loh, ya kan? Ini akibat itu, ya kan? Nah jadi gini loh, saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut jadi tersangka, saya kan boleh berjuang untuk mencabut status SK itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restorasi, pemulihan hak saya, ya kan? Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, ya kan? Atau nggak usah lah, nggak usah pro, ya kan? Saya objektif aja, atau diam. Kok dia komentari hal-hal seperti ini? Dia seolah-olah ini perjuangan saya juga cacat hukum, ya kan? Karena disebut juga KUHP, menggunakan KUHP Solo. Itu juga nggak ngerti ya. Nah, itu mungkin pengembangan. Yang jelas tadi tuh kerugian moral saya adalah dia menyatakan gara-gara saya dan Egy ke Solo, ya kan? Walaupun dia sudah tahu, ya kan bisa dia lihat, ya. Nah, dan satu lagi, hukum itu terkait KUHP ya. Itu terkait dengan apa namanya, dengan restorasi itu ada di dalam undang-undang. KUHP itu kan undang-undangnya ya. Itu semua orang dianggap tahu, itu teori hukum ya, dianggap sudah tahu. Itu nama teorinya fiksi hukum atau presumsi iuris de iur ya, presumsi iuris de iur atau fiksi hukum. Jadi dia dianggap sudah tahu, apalagi saya sudah sampaikan tujuan saya begini. Dan saya di depan dia juga di gelar perkara saya masukkan nota keberatan saya dengan Bang Egy. Bang Egy pakai pakar Profesor Muzakir. Jadi beda pembelaannya. Bahwa dia nggak pernah di BAP bla bla ya. Ini yang untuk saya. Saya bilang saya pertama tidak terlapor. Kok bisa jadi tersangka? Buktinya apa? Saya pemanggilan pertama sama kawan-kawan, saya dampingi Kurnia dengan rekan saya dari Korlabi, Arfid, sampai habis. Nah, ini logika hukumnya. Apabila saya menjadi terlapor, tentu saya nggak boleh melaporkan. Saya diusir. Dan saya juga menerima kuasa dari Roy Suryo, dari Egy Sujana, dari Rismon. 4. Yang baru saya jalanin 1, berikutnya saya sudah jadi terlapor, nggak bisa. Lanjut, kemudian saya jadi tersangka. Saya ingin memulihkan. Saya advokat, saya belum diadukan kepada Kongres Advokat Majelis Pers
Sementara saya tahu tentang kode etik, tahu banget. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan. Saya suka nyidang-nyidangan, ya, suatu perkara yang ada aduan dari masyarakat maupun sesama anggota advokat. Saya ngerti, kok saya enggak. Banyak lain-lain, termasuk saya waktu jadi tersangka, saya diundi BAP, saya lihat di atas saksi terlapor. Nah ini saya udah mulai menurun. Akhirnya ada suatu pertimbangan khusus kenapa saya jadi saksi terlapor. Berarti kan sudah turun kan? Nah ini bisa saya perjuangkan. Saya perjuangkan dengan hak hukum saya. Ya kan? Nah mereka kalau memang menganggap saya cacat hukum, kenapa nggak rapid? Kenapa nggak? Ya kan? Upaya hukum. Kok malah nyudutan kita? Jadi seolah-olah nih saya, perjuangan saya ini betul-betul cacat hukum. Cacat moral bahkan. Ya kan menurut dia. Ya kan? Nggak ada apresiasinya. Ya apakah bukan karena dia nggak mampu, ya kan, membantu klien untuk berupaya seperti saya bebas, ya kan? Jadi dia malah marah. Saya nggak ngerti, maka nanti dia jelaskanlah, ya kan? Nah nanti jelaskanlah di depan penyidik hak hukum dia untuk menjelaskan oh begini. Nah ya kan? Nah, ini kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy calling down. Mereka tampil terus. Ya kan, terakhir marah dipecat. Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dia panggil diajak musyawarah? Ya kan, membangkang semua. Tapi bukan bela Bang Egy nih. Kalau saya patuh, ya kan, dalam mungkin Mbak Ustadz Novel paham tuh bahwa yang dipimpin manusia itu yang beriman harus patuh kepada perintah Allah. Kedua oleh amri, ya kan? Ketiga Rasulullah. Keempat, ya kan dalam kelompok kecil tentu pimpinan kita. Kalau enggak ya keluar aja, ya kan? Karena malah nuntut, enggak masuk akal orang yang membangkang diajak. Kalau saya tempatkan saya nggak ikut THR, saya dihujat, betul dihujat ya, mantan teman. Terus kedua apa Bang? Saya mau kasih nasihat dengan surat atau hak itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.